Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Panana minta bantuan ke Nok Azalea untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb Silakan duduk kembali, Nak. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Baik, terlebih dahulu Pak Nana ingin mengecek kehadiran di antara kalian, ya. Coba mukanya ke depan semua. Nah, muka-muka gantengnya ke depan semua. Kita coba sini. Pak Nana mau ngabsen kalian dulu ya. Baik. Nah, wajah-wajah ceria, ya, semangat paginya kelihatan. Ada yang tidak hadir di antara kalian? Oh, hadir semua ya. Personilnya lengkap. Alhamdulillah ya. Baik. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali sebagai wujud rasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Diantaranya kita harus mencintai budaya lokal, ya. Panana punya sebuah lagu untuk kita nyanyikan bersama. Tolong nyanyikan dengan semangat. Sini kelihatan ya. Kota Cirebon, Kabupaten Jawa Tengah, Jawa Barat. Sadurunge tekaman Kota Cirebon,
cukup ya. Nah, kita nanti lanjutkan. Baik anak-anak, kita kembali lagi ke slide PowerPoint. Ini ya. Baik anak-anak, sebelum kita lebih lanjut melangkah, Panana punya ice breaking ya. Ice breakingnya berkenaan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, kira-kira Panana ini punya suara apa? Ditebak ya. Nah, baik. Ada yang tahu? Kira-kira suara apa? Ya, silakan Mbak Juju. Bel sekolah. Tepuk tangan 2 kali. Baik. Bunyi yang kedua. Kira-kira bunyi apa ini? Kira-kira ada yang tahu? Silakan acungkan tangan. Ya, Dewa. Handphone. Tepuk tangan 2 kali. Bagus. Kemudian bunyi yang ketiga. Suaranya aneh ini. Ya, Agna. Mesin cuci. Tepuk tangan 2 kali. Ternyata tahu ya, karena sering membantu ibu mungkin ya. Kemudian suara yang keempat. Coba tebak suara apa ini? Ya, Mohan. Blender apa? Apa ini? Kira-kira bukan blender. Iya, vakum ya, mesin vakum atau penyedot debu. Tepuk tangan 2 kali. Baik. Yang kelima. Nih suara yang kelima kira-kira apa nih? Nah, ya Mbak Fatimah. Blender. Tepuk tangan 2 kali. Baik. Yang terakhir suara apa kira-kira ini? Ya, Mbak Gisel. Google Maps. Tepuk tangan 2 kali. Baik. Anak-anak, suara-suara tadi ya ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Tadi suara apa saja? Bel sekolah, nada dering handphone, mesin cuci, blender, vakum, terus Google Map ya. Baik. Nah, Panana terlebih dahulu mau bertanya, pelajaran minggu kemarin itu tentang apa sih? Bagus sekali, berpikir komputasional. Tepuk tangan 2 kali untuk lagi. Berpikir komputasional. Kemarin itu berpikir komputasional ada berapa pilar sih? Ada 4. Bagus. Siapa yang bisa jawab? Yang pertama apa? Algoritma. Tepuk tangan 2 kali. Terus apa lagi? Ya, abstraksi. Tepuk tangan 2 kali. Ternyata kalian masih ingat ya. Tuh tandanya pembelajaran minggu kemarin juga sudah berhasil ya. Mudah-mudahan minggu sekarang juga kita tercapai apa tujuan pembelajarannya ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih sebenarnya dengan suara-suara tadi ya anak-anak ya. Nah, kira-kira belajar apa nih Mbak Nurlela? Tolong bacakan, belajar apa sih? Kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan non cerdas. Kita hari ini akan belajar tentang lebih banyak di sini mesin cerdas dan non cerdas karena kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita berinteraksi dengan alat-alat ini sehingga manfaatnya apa? Manfaatnya kita dalam beraktivitas dipermudah lagi oleh alat-alat ini. Itu manfaatnya ya. Saya dimengerti ya anak-anak ya. Baik. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini ya? Yang pertama, menjelaskan definisi sederhana tentang KA. KA juga sering disebut dengan kecerdasan buatan atau artifisial atau AI ya. Kita kenal dengan AI. Ada yang pernah menggunakan AI? Pernah. Dalam hal apa, Nok? PR pakai AI. Nanya siapa nih?
Chat Google ya, tapi jangan keseringan ya. Awas ketika ulangan nggak boleh ya nanya Google, Mbak Google saya sedang ulangan, ya jangan. Itu namanya nyontek ya, nggak boleh ya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah membandingkan antara mesin cerdas dan non cerdas. Kita bisa membedakan mana mesin cerdas, mana yang bukan mesin cerdas ya. Baik, yang ketiga, memberikan contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tujuannya. Baik, sekarang Pak Nana menyimak video katanya. Ada yang suka video? Suka ya nonton video. Pak Nana juga senang nonton video. Yuk kita tonton dulu video apa sih. Nah, baik. Sini Pak Nana simpan video. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Percepatan inovasi teknologi, Tiongkok memperkenalkan robot humanoid yang siap mengubah cara kita menjalani kehidupan. Salah satunya adalah robot humanoid human ciptaan Hubei Optics Bali Gongji Embedded Intelligence Technology yang mampu menyajikan minuman, melihat pakaian, hingga merapikan tempat tidur dengan cekatan. Namun para analis mengingatkan sebelum robot ini dipakai pada kehidupan nyata, sertifikasi keamanan dan etika teknologi masih perlu diperhatikan. 首先从这个机器人的硬件上来讲，我们这台光子机器人它拥有40个自由度，同时可以看到我们这个手部还有非常多的指关节，有这么灵巧的手才可以完成这么复杂的操作。其次，从这个软件上来说的话，我们机器人的话是需要训练这种生物智能的具身模型去赋能它，随着这个数据流量的增多叠加，那么它就会越来越聪明，那以后会越来越流畅。 Di Provinsi Hebei, para peneliti di Hebei University of Technology telah mengembangkan robot humanoid untuk perawatan lansia. Robot ini mampu mengangkat seseorang dari tempat tidur ke kursi roda dengan aman, memberikan solusi nyata bagi kebutuhan keperawatan. 我们也在逐渐与医院、养老院进行合作，实现它在场景中的具体应用，同时实现它在市场中的一个推广，并逐渐完善它的功能，然后实现它的产业化。 Meski tantangan masih ada, Tiongkok terus memimpin dalam mengembangkan kecerdasan buatan dan robotika. Dengan kemajuan ini, masa depan di mana robot menjadi asisten rumah tangga atau perawat lansia tampak semakin dekat. Baik ya. Kita kembalikan dulu layarnya supaya fokus ke sini. Baik. Dari tayangan video tadi, tentang apa sih tadi videonya? Keren-keren ya robotnya ya. Ada robot apa saja di situ? Oh, robot yang bisa membuat minumannya sendiri. Terus apa lagi? Melipat pakaian ya, robot yang bisa melipat pakaian. Ada lagi? Mengantar paket. Iya, di situ ada robot pengantar paket ya. Ya, terus yang lain? Membantu pekerjaan rumah ya, berarti ibunya semakin enak ya. Tuh dibantu oleh robot. Ada lagi yang lain? Tadi ada tayangan orang sakit. Terus? Nah, memindahkan pasien di rumah sakit dari ranjang rumah sakit ke kursi roda. Nah, membantu pekerjaan siapa tuh? Suster ya di rumah sakit. Bagus sekali ya. Nah, pertanyaannya nih Pak Nana punya pertanyaan. Baca, tolong dibaca oleh Mohan. Jika kalian bisa membuat robot seperti apakah yang akan kalian buat? Nah, jika kalian bisa membuat robot, karena di depan Pak Nana ada siswa-siswa hebat di masa depannya. Mungkin kalau seandainya kalian bisa menciptakan robot seperti apa sih yang kalian ingin ciptakan? Robot pembuat makanan. Tepuk tangan 2 kali. Apalagi? Robot yang bisa membersihkan pekerjaan rumah. Tepuk tangan 2 kali. Terus? Hafiz? Bisa mengantar paket. Tepuk tangan 2 kali. Terus apa lagi? Robot perawat di rumah sakit. Tepuk tangan 2 kali ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini juga ya,
langkah jangka panjangnya mempersiapkan kalian tuh. Tadi di rumah sakit udah tergantikan oleh robot, ya, di rumah tangga sudah tergantikan oleh robot. Nah, jangan sampai kita ketinggalan kemajuannya ya, bersaing di masa depan. Nah, dari sekarang harus terus rajin belajar. Semangat belajar. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar bersama, bermain bersama lewat mengisi LKPD, berdiskusi ya, kerjasama tim ya hari ini. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, tepuk ikan. Berenang, saling makan, sudah kenyang, diam. Diam. Wah, ternyata sudah fokus kembali ya. Baik, kita akan ke materi inti. Tuh, di sini ada slide ya. Apa itu kecerdasan artifisial? Coba Mbak Juju, apa sih? Kecerdasan artifisial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk mensimulasikan pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan layaknya manusia. AI menggunakan algoritma untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan bertindak secara mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks, seperti mengenali gambar, memproses bahasa, dan memberikan rekomendasi. Ya, tepuk tangan 2 kali. Jadi intinya adalah AI ini adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau sebuah mesin bisa berpikir, bahkan menganalisa, bahkan mengenali pola. Dan lebih canggihnya si AI ini bisa mengambil keputusannya sendiri. Contohnya robot vakum. Ya, robot vakum dia bisa menghindari kaki meja tuh, tanpa ditabraknya, membersihkan lantai itu ya. Oh, kaki meja dihindarinya tanpa ada bantuan campur tangan manusia ketika sudah dinyalakan. Tapi kalau pakai vakum manual tidak bisa, harus dengan bantuan manusia tuh. Ya, tuh. Tapi kalau robot vakum dia jalan sendiri. Karena ditanamkan sebuah mesin atau kecerdasan buatan. Bisa dipahami anak-anak? Baik, kita lanjutkan ke karakteristik KA. Yang pertama, belajar dari pengalaman. Maksudnya apa sih Pak Nana? Maksudnya kalian pernah belanja di marketplace? Pernah ya. Kita misalkan pengen memberikan hadiah lipstik kepada ibu ketika ulang tahun. Nah, tapi uangnya belum cukup nih. Tapi produknya sudah dipilih ya. Lipstik tuh, di situ gambar lipstik muncul semua. Nah, ketika sudah dimasukkan keranjang, besoknya kita mau nyelengin nih dari sisa uang saku. Ya. Nah, besoknya ketika kita buka lagi marketplace itu ya, muncul lagi rekomendasi lipstik. Tuh ada di situ. Ketika kita beneran nyari, maka datanya semakin diperbaiki oleh si robot ini, kecerdasan buatan ini. Tuh, ya paham ya? Jadi belajar dari pengalaman. Kemudian ada lagi bisa membuat keputusan. Contohnya apa sih Pak Nana? Contohnya ketika kita mau menuju sebuah tujuan atau tempat. Kita tidak tahu nih, belum pernah ke situ. Nah, nanti bisa dicarikan lewat apa tuh namanya? Google Map. Tuh, jarak atau perjalanan tersingkat ya, tercepat menuju tujuan yang kita ingin tuju. Kemudian mampu mengenali pola atau gambar. Contohnya kita punya HP, di situ ada aplikasi ya, bagaimana wajah kita bisa diperbaiki oleh aplikasi tersebut. Tuh, ada di situ efek cantik ya atau apa gitu ya, bisa memperbaiki tuh. Padahal wajahnya agak sedikit gelap, agak sedikit ya, bukan hitam ya, bukan, agak sedikit gelap. Nah, nanti diperbaiki oleh kecerdasan buatan yang ada di HP tersebut. Nah, berarti bisa mengenali pola. Kemudian bisa memahami bahasa manusia. Pernah kalian menggunakan Google?
di situ ada tombol lambang speaker, nah, atau suara ya. Nah, biasa kita gunakan, "Hai Google, tolong saya carikan data atau referensi tentang pengertian peta." Nanti keluar semua tuh. Berarti Google mengerti apa yang kita ucapkan, ya, paham ya? Nah, baik. Kemudian apa sih bedanya mesin cerdas ya dengan non cerdas? Yang pertama, mesin cerdas itu bisa belajar dari data. Yang kedua, bisa membuat keputusan. Contohnya apa? Google Translate. Terus kemudian mobil tanpa supir. Kemudian ada asisten Google kayak Siri ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada mesin non cerdas. Apa itu? Apa cirinya? Yang pertama, hanya belajar sesuai perintah. Kalau diperintah dia nurut. Contohnya apa sih Pak Nana? Contohnya kipas angin. Ruangan padahal sudah gerah banget nih, ya, tapi tidak bisa nyala-nyala. Kenapa? Karena belum ditekan tombolnya. Kalau kita tekan, nyala tidak? Nyala. Misalkan masih panas nih, karena kita tekannya nomor 1. Dia tidak bisa mengambil keputusannya sendiri sehingga berganti tombol ke nomor 2 atau nomor 3, tapi harus diperintah lagi sama kita secara manual. Namanya mesin non cerdas. Bisa dipahami? Contohnya apa sih? Nah, contohnya ada kalkulator, kipas angin, mesin cuci manual. Tuh, paham ya? Contoh-contoh yang lainnya coba bayangkan. Nanti lebih dalam lagi kita kerjakan bareng lewat LKPD. Paham ya, anak ya? Nah, sekarang waduh, Pak Nana video lagi. Pak Nana senang sekali sih nonton video nih. Nah, kita tonton lagi video. Nah, sudah siap nonton video lagi? Sudah. Nanti kita dengarkan. Hari ini kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang bekerja berdasarkan instruksi gerak dan surat program oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil
mengambil keputusan. Tidak dapat belajar dari mereka. Cara kerjanya selalu sama. Tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan. Perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin yang cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin yang cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Baik, kita kembalikan lagi slide-nya sini. Wah, ya sudah lihat videonya? Sudah. Tentang apa sih videonya? Mesin cerdas dan non cerdas. Tepuk tangan 2 kali. Nah, mesin cerdas itu apa sih? Tadi dari tayangan video, mesin cerdas itu apa? Mesin yang bisa mengambil keputusannya sendiri. Tepuk tangan 2 kali. Selain itu, kemampuan mesin cerdas apa lagi? Bisa berpikir, menganalisa, mengenali pola. Kemudian kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai perintah, ya. Tuh, artinya di situ tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Contoh mesin cerdas apa saja? Google Map, terus mobil tanpa supir, terus Google Translate. Ya, kemudian kalau non cerdasnya kipas angin, remote, kalkulator, traktor. Aduh, lebih banyak lagi nih. Terus mesin cuci. Ternyata kalian hebat-hebat ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini contoh KA dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalkan ini nomor 1, kecerdasan artifisial di YouTube. Tuh ya, ada kecerdasan artifisial di YouTube. Merekomendasikan video. Ya, contohnya seperti apa sih? Misalkan Panana ingin mencari video tentang apa nih? Marching band. Tuh ya, marching band. Maka YouTube merekomendasikan semua video yang ada di dunia maya, ya, di internet, dimunculkan ke dalam YouTube. Tuh, di sini marching band spektakuler, marching band GSCL Akademi Magelang. Terus di sini ada lagi rekomendasi yang lain, Akademi Kepolisian. Tuh ya, Korp 47. Terus drum band Akademi TNI Gabungan. Tuh ya. Jadi kalau kita ingin melihat, mencari apa gitu ya, maka Google atau YouTube itu merekomendasikan apa yang kita cari. Ya gitu ya. Baik, kemudian ada lagi kecerdasan artifisial di Google Maps. Tuh ya. Menunjukkan jalan tercepat. Maksudnya gimana Panana? Maksudnya ini tuh, Panana ingin dari SD sini, tujuannya ingin ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang ada di Sumber. Panana kebetulan dari Subang, belum tahu nih lokasinya. Nah, Panana minta bantuan siapa? Google Maps, carikan ya jarak tempuh tercepat kalau menggunakan mobil. Tuh, berapa menit? 43 menit. Kalau pakai motor 38, lebih singkat lagi itu ya. Walaupun Panana belum punya pengalaman di Cirebon, ya dengan bantuan Google Maps maka lebih praktis lagi, lebih enak lagi, sangat membantu. Ya, tujuan daripada pembelajaran ini ya, kita nanti mengenal barang-barang atau benda-benda yang bisa membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Baik anak-anak, kemudian
Yang ketiga, kecerdasan artifisial di HP, mengenal wajah dan mempercantik foto otomatis. Tadi sudah dijelaskan Pak Nana ya. Baik, sekarang apalagi sih aktivitas murid. Nah, sekarang kita diskusi, kita presentasi, kita kerjakan LKPD, nanti terakhir ada game seru ya. Sudah siap untuk mengerjakan LKPD? Siap, Pak Nana sudah siapkan LKPD-nya ya. Nah, tolong disiapkan alat tulisnya. Nah, nanti per kelompok ya. Pak Nana akan jelaskan dulu tata cara mengerjakan LKPD. Pertama, isi biodata dulu ya. Nama kelompoknya di sini kelompok 1, 2, 3 ya kan. Kemudian namanya di atas ditulis semua nama anggotanya ya. Kemudian kelasnya ditulis 5A. Kemudian tanggal sekarang tanggal 27 ya, bulan 9. Nah, silakan nanti dikerjakan ya. Ada pertanyaan boleh nanti diajukan ya. Silakan isi. Waktu untuk mengerjakan LKPD adalah 30 menit. Nah, silakan. Silakan tulis. Muter. Tenan. Gimana? Silakan diskusikan, nanti ada kesulitan bisa kita diskusikan, boleh minta bantuan diskusi dengan Pak Nana juga ya. Silakan. Isi dulu, silakan. Mesin tik kira-kira cerdas atau non cerdas? Ya, silakan Mbak. Harus lupa tanggalnya, isi 27 bulan 9 ya. Ini bagaimana? Waduh, lancar ya, kayak bis malam ini, lancar sekali. Awas ini ketinggalan diisi kelas. Silahkan didiskusikan dulu ya. Diskusikan dulu, jangan sampai ada yang keliru jawabannya. Nah, kipas angin kira-kira jari Mbak Juju beli ya, bukan mesin cerdas. Awas bahwa mesin cerdas itu punya prinsip tadi, karakteristik bisa berpikir, bisa mengenali pola, bisa menganalisis, bahkan mengambil keputusan. Ya. Bagus sekali. Ayo kelompok 2 ya, silahkan didiskusikan. Aplikasi rekomendasi lagu atau Spotify. Nah, ada yang sudah pakai belum nih Spotify? Masuknya cerdas atau non cerdas? Kalau kita nyari lagu, misalkan lagu nasional, nanti muncul lagu nasional tidak semua nih. Di situ kan muncul ya, berarti otomatis ya. Nah, berarti dia bisa mengambil keputusannya sendiri. Berarti masuknya cerdas atau non cerdas? Silahkan didiskusikan. Ya, gimana kesulitannya ada? Oh ya, sama kelompok. Nanti dulu ya. Nih. Ini tukar dulu sebentar. Ini ketukar ya. Nah.
Ya. Bu, mana Bu? Disambi. Ya. Silakan. Jika ada kesulitan, monggo didiskusikan dulu. Pas presentasi kan dibaca bisa oleh Iya, baca itu aja yang itu. langsung Hah? Mana kertas? Oh iya. Silakan didiskusikan dulu. Ada kesulitan? Kelompok 2 bagus sekali. Silakan. Kelompok 3. Ini dirubah dulu ini. Kelompok 3. Ya. Hah? Ya, udah apa-apa. Baik, waktunya tersisa 5 menit lagi. Silakan dipercepat pekerjaannya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Bagus sekali kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Silakan. Silakan, apa sudah selesai? Yuk. Sudah selesai kelompok 1? Iya, bagus sekali, luar biasa. Kelompok 2 tinggal 1 soal lagi. Kelompok 3 tinggal 1 soal lagi. Silakan. Boleh dibaca, boleh.
Apakah sudah selesai kelompok 3? Sedikit lagi, boleh? Hafiz, gimana? Tinggal satu lagi. Ya, nanti siap-siap presentasi ya. Sudah selesai. Oke, kelompok 3 sudah, tinggal kelompok 2. Silakan. Sudah selesai kelompok 2? Alhamdulillah sudah selesai. Baik, tibalah saatnya untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Pak Nana persilahkan untuk kelompok 1 tampil ke depan. Monggo silakan. Dipegang mikrofonnya, awas ini jangan ditekan. Tolong yang lain perhatikan jika ada mau yang ditanyakan, maka ditanyakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas. 1. Google Translate. 2. Mobil tanpa supir. 3. Asisten suara seperti Siri, Alexa. 4. Google Maps. 5. Lampu lalu lintas otomatis. Contoh mesin non cerdas. 1. Kalkulator. 2. Kipas angin. 3. Mesin cuci manual. 3. Sudah. Setelah mengerjakan aktivitas ini, tuliskan pendapatmu. 1. Apa perbedaan utama antara mesin cerdas dan non cerdas? Mesin cerdas bisa berpikir, belajar, dan membuat keputusan sendiri. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja kalau ada perintah manusia. 2. Menurutmu, apakah mesin cerdas bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa? Ya, bermanfaat sekali karena membantu kita lebih cepat, lebih mudah, dan lebih pintar. Misalnya, menunjukkan jalan, menerjemahkan bahasa, atau membantu mencari informasi. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu Mbak. Dari presentasi kelompok 1, adakah yang mau menanggapi? Oh, ada. Ternyata ya, silahkan Mbak Fatimah. Kalau televisi analog termasuk mesin non cerdas atau cerdas? Nah, kalau televisi analog termasuk cerdas atau non cerdas, Mbak? Jawabannya non cerdas. Non cerdas. Tepuk tangan 2 kali. Ada yang lain? Tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan 2 kali untuk kelompok 1. Silakan Mbak, terima kasih. Untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Pak Nana persilahkan maju ke depan. Silakan. Awas jangan ditekan ininya ya. Di tengah kayaknya. Nah.
pegangnya di ini, jangan ujung. Nah, siap. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Mesin cerdas dan non cerdas. Yang termasuk mesin cerdas, robot pembersih atau vakum cleaner, ChatGPT, dan smartwatch. Yang termasuk mesin non cerdas, mesin penjual otomatis, setrika listrik, termometer digital, kipas angin manual, dan mobil remote control. Perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas bisa bekerja seperti manusia, belajar dari data, dan memberi jawaban. Mesin non cerdas hanya bisa bekerja sesuai tombol atau perintah sederhana. Manfaat mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari, ya karena membuat pekerjaan lebih gampang seperti robot yang bisa bersih-bersih, jam pintar yang bisa hitung langkah, dan aplikasi yang bisa menjawab pertanyaan kita. Bentar, Nana pinjam dulu. Dari presentasi kelompok 2, adakah yang mau menanggapi? Silakan. Mbak Juju, monggo. Mbak Juju mau bertanya. Ya. Google Translate termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Google Translate termasuk cerdas atau non cerdas? Mangga silakan. Nah. Google Translate termasuk mesin cerdas. Mesin cerdas. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya. Nah, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan 2 kali untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Terakhir kita punya kelompok 3. Mangga dipresentasikan hasil karya kelompoknya. Mangga. Siapa yang mau ngomong? Mbak siapa? Mbak Fatimah. Mangga silakan. Mangga. Salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas, aplikasi rekomendasi lagu atau Spotify, drone otomatis, mesin cuci otomatis, komputer dan HP penerjemah otomatis di HP. Termasuk mesin non cerdas, mesin TIK, mesin ATM, dan televisi analog. Setelah apa perbedaan utama antara mesin cerdas atau mesin non cerdas? Mesin cerdas bisa memberi ide atau saran, memilih jalan atau menebak keinginan kita. Mesin non cerdas hanya jalan sesuai perintah tanpa bisa berpikir sendiri. Menurutmu, apakah mesin cerdas bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa? Ya, karena membantu kita sekolah, bermain, dan belajar. Contohnya komputer untuk belajar, aplikasi musik untuk hiburan, dan penerjemah bahasa untuk komunikasi. Terima kasih, sekian dari kami. Bagus sekali ya presentasinya. Adakah dari presentasi dari kelompok 3 yang mau menanggapi? Mbak Gisel, mangga. Ya, Mbak. ChatGPT termasuk mesin apa? ChatGPT katanya termasuk cerdas atau non cerdas, Mbak? Termasuk cerdas. Termasuk cerdas. Adakah yang mau bertanya kembali? Tidak ada, cukup. Silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, duduk kembali. Tepuk tangan 2 kali untuk kelompok 3. Baik, tugasnya mohon dikumpulkan. Dikumpulkan dulu. Terima kasih, bagus-bagus sekali ya. Semuanya keren-keren. Pak Nana bangga sekali ya. Baik, anak-anak, masih semangat? Masih. Untuk lebih semangat, Pak Nana punya games nih ya. Namanya games word wall ya. Di sini Pak Nana punya pertanyaan yang bisa langsung saja ke depan dengan tertib ya.
Anak-anak ingin sekaligus mengetahui kemampuan kalian. Tadi di sini ya. Nah, sini coba. Bisa enggak ya? Ternyata bisa kayaknya, walaupun loading. Tenang saja nih. Nah, bisa ternyata. Maklum kuotanya. Silakan, kira-kira jawaban yang tepatnya apa? Apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan? Yang bisa, Fatimah Mbak, monggo silakan. Pakai ini. Diketuk jawaban yang betul. Bagus sekali, jawabannya keren. Tepuk tangan 2 kali. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, mesin non cerdas biasanya digunakan untuk apa? Nah, silahkan Mbak Juju. Biasa untuk apa sih? Bagus sekali, tepuk tangan 2 kali. Pertanyaan ketiga, contoh aplikasi mesin cerdas adalah apa Mbak Gisel? Monggo silahkan. Jawabannya apa ya? Nah, keren, tepuk tangan 2 kali. Kemudian pertanyaan yang keempat, mangga siapa yang bisa? Mbak Nur, monggo Mbak Nur. Mbak Nur, kalah cepat Mas. Mbak Nur yang lebih cepat ngacungnya. Monggo silakan Mbak. Keren sekali, luar biasa. Tepuk tangan 2 kali untuk Mbak Nur. Terakhir pertanyaan yang kelima, mangga silakan Mas. Mas, monggo Mas. Jawabannya apa Mas? Iya, keren sekali, tepuk tangan 2 kali. Kita lihat hasilnya dari 5 pertanyaan. Semuanya jawabannya betul. Tepuk tangan 2 kali untuk kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan. Ternyata keren-keren ya. Baik. Nah, kita lanjutkan ke ice breaking. Ice breakingnya apa nih? Mencari titik merah. Panana ingin bertanya di sini ada tidak yang punya kelainan jantung? Tidak ada keren-kerennya. Kemudian ada yang kejang-kejang, pernah kejang? Tidak, alhamdulillah. Sebab ini menantang gamesnya ya. Coba cari titik, matanya masih normal tidak? Oke. Kita cari dulu di mana filenya. Nah, sini rupanya filenya. Baik. Nah, titik. Carilah titik merah. Nah, kemudian klik ya, ditekan. Tuh. Titik merah yang mana di sini? Tuh, di mana? Di bawah sini ya. Yang ini titik merah. Tuh. Sekarang di mana titik merahnya? Di kaki bayi. Oh iya ini. Titik merahnya di mana lagi? Di dagu. Ada sedikit bocoran tadi. Di mana lagi? Ayo. Makin kecil titiknya di mana? Di baju. Di mana sekarang lebih susah? Di mana? Di mulut. Di mana mulutnya? Mana coba, bukan kayaknya. Lebih tajam lagi di mana? Coba lebih dekat lagi gini. Nah, di mulut di sini. Di mana? Gimana nih? Aduh. Belum. Iya, siapa yang kaget? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mohon sampai kaget mohon ya. Baik. Hapus dulu ininya, dikeluarin ya. Nah, bukan. Nah, baik. Ini keluar dulu, masuk sini lagi. Oke. Masih ada jantungnya? Masih berdetak? Masih, alhamdulillah. Baik, tibalah saatnya kita ke evaluasi pembelajaran. Panana sudah siapkan soal 10, kalian siapkan alat tulisnya, kalian kerjakan ya, tidak boleh
nyontek, tidak boleh kerja sama. Baik, silahkan diisi namanya dulu, biodatanya dulu. Oke, waktunya 5 menit saja. Jadi tolong manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Silahkan. 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 Ada yang belum kebagian? Silahkan ditulis nama. Yuk, waktunya 5 menit. Waktunya hanya 5 menit. Dibaca dulu baik-baik, dikoreksi lagi jawabannya. Mangga Mas, waktunya dimanfaatkan. Silakan. Tuh mana Bu? Silahkan. Jangan lupa identitas diperiksa lagi. Nah, silakan. Baik, waktunya tinggal 2 menit lagi. Monggo, silakan. Mas Dewa, dibaca dulu, jangan terburu-buru. Mas Hafiz, mangga. Baik, waktunya 1 menit lagi. Silakan. 1 menit lagi. Adakah yang sudah selesai? Enggak, silakan. Sudah selesai? Baik, waktunya habis. Silahkan dikumpulkan. Tidak apa-apa. Dikumpulkan. Baik, bagus sekali. Semuanya sudah rapi mengerjakan. Keren sekali. Hebat sekali ya. Baik, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Apa yang diharapkan. Baik, sesuai apa yang diharapkan. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kita bermain dan belajar bersama, tibalah waktunya kita ke kesimpulan pembelajaran pada hari ini.
Panana minta kesimpulan ini dibantu sama Mbak Gisel. Monggo silahkan. Kesimpulan, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Ya, tepuk tangan 2 kali. Jadi tadi sudah belajar ya kita tentang mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas itu apa sih intinya? Mesin yang bisa berpikir sendiri, mesin yang mengambil keputusan, mesin yang bisa mengenali pola, kemudian bisa beradaptasi. Sedangkan mesin non cerdas apa? Hanya bekerja sesuai perintah ya, artinya manual ya, tidak canggih ya. Tuh, contoh mesin cerdas Google Map, Google Translate, ChatGPT. Mesin non cerdas kipas angin, apalagi Mas? Mesin cuci, apalagi? Kalkulator, apalagi? Vakum manual ya. Tuh, bagus sekali. Baik anak-anak, kesimpulan sudah. Kemudian kita refleksikan bersama. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Luar biasa. Kalau menyenangkan, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kemudian tindak lanjut kegiatan pembelajaran hari ini. Panana sudah siapkan materi yang hari ini kita bahas dan materi tambahan yang harus kalian baca di rumah anak-anak. Lewat Panana sudah kirim lewat WA grup kita. Jadi tolong kalian baca di rumah, tugasnya meresume atau merangkum ya. Tolong nanti hasil resumenya atau rangkumannya tolong kalian foto menggunakan HP dan kirim kembali di grup yang sama. Sudah paham tugasnya anak-anak? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya, karena sudah hebat-hebat dan keren-keren. Baik, untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Panana minta maaf apabila ada kesalahan, kehilafan. Panana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.